Untuk jumlah populasi mas, ini saya lihat kayaknya kayak susah mau ngitungnya. Ada berapa mas kira-kira mas? Kalau populasi untuk saat ini 260 dihitung kepala. Wah luar biasa. Nah itu sampai kelola sendiri atau ada kawan? Ada partnernya. Ada partner. Saya berikut partner saya 2 orang, jadi kita 3 orang. Iya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukirman di Sukadamai, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Berarti masuk Lampung Selatan mas ya? Lampung Selatan. Oke. Nama farm ini apa mas? Nama farm ini SDB Farm. Apa itu SDB Farm? SDB Farm itu adalah Simpang Damai Barokah Farm. Awal mula terbentuknya farm ini mas, yang sampean kelola ini mas? Awal mulanya saya dulu diberi amanah ya sama owner, disuruh melihara kambing. Jadi saya tekad mau. Jadi saya disuruh nyari lahan. Awal mulanya kan seperti itu. Jadi awal mulanya itu. Nah itu mas, apakah langsung besar seperti ini? Enggak mas. Gimana ceritanya? Awal mulanya satu kandang khusus buat indukan. Nah, ini jenis kambing yang sampan kelola ini jenis apa aja mas? Macam-macam mas. Dulunya cuman Jawa Randu. Awal mula Jawa Randu. Awal mula Jawa Randu. Modal 80 ekor betina, 4 pejantan Jawa Randu. Nah setelah itu berjalan kurang lebih 2-3 bulan, owner membeli sebuah pejantan crossbur dari Lampung Tengah, 2 ekor. Nah, setelah crossbur itu dibeli, pejantan yang Jawa Randu 4 ekor tadi itu dijual karena sudah punya pejantan jenis crossbur. Nah itu alasannya apa mas? Kok awal mula kan Jawa Randu, ya. Kok transisi pindah ke bur? Itu alasannya apa mas? Kalau dihitung jogrok, oke lah Jawa Randu menang. Tapi kalau buat kita yang kita cari kan bobot, agar mencari bobot yang lebih maksimal dari indukan Jawa Randu. Jadi kita kawin silang supaya menambah bobotnya. Kalau untuk jogrok oke lah bisa kita samaratakan, tapi di bobot yakin kita bisa lebih. Untuk para konsumen mas, itu lebih cenderung memilih ke crossburnya atau ke yang dulu Jawa Randu mas? Kalau buat orang yang masih awam mungkin masih milih Jawa Randu. Tapi kalau orang yang sudah tahu, udah mengenal kambing, mereka lebih memilih crossbur karena jenisnya juga udah lumayan bagus. Kalau pesanan alhamdulillah udah lumayan banyak. Rata-rata mereka mencari yang crossbur daripada Jawa Randunya. Itu jualnya seperti apa mas? Kalau penjualannya kadang online, kadang ya mereka datang ke farm. Langsung datang ke farm? Ya langsung datang farm, memilih, lalu kita timbang. Per kilonya berapa mas? Kalau di sini per kilo prioritasnya 100.000 ambil di kandang ya? Ya ditimbang hidup. Nah itu rata-rata bobot berapa mas? Kalau rata-rata bobot 20-25 kilo per ekor. Per ekor ya. Untuk jumlah populasi mas, ini saya lihat kayaknya kayak susah mau ngitungnya. Ada berapa mas kira-kira mas? Kalau populasi untuk saat ini 260. Segitu banyak per mas? Kepala, dihitung kepala. Wah luar biasa. Nah itu sampai kelola sendiri atau ada kawan mas? Ada partnernya. Ada partner? Saya berikut partner saya 2 orang, jadi kita 3 orang. Iya mas. Kembali ke populasi mas ya. Tentunya populasi segini banyaknya nggak mungkin kalau full dengan rumput mas. Itu gimana cara sampean menyiasati pakan itu untuk
memenuhi kebutuhan kambing sebanyak ini, Mas? Kalau pakan otomatis kita harus mencari alternatif selain rumput dan yang lainnya. Satu bahan yang kita pakai di sini onggo, campurannya pakai bungkil sawit, Ya. bungkil kopra, katul, garam, mineral, jagung giling lembut. Nah, itu beli semua, Mas? Iya, beli semua. Nah, kalau dihitung-hitung gimana, Mas? Masih ketemu ya? Ada untung? Asal nilai jualnya sesuai dengan bobot yang kita prioritaskan, mudah-mudahan masih dapat. Jadi kalau per kilonya 100 itu pasti ketemu, Mas ya? Mudah-mudahan masih ketemu, kita masih dapat. Untuk pakan hijauan, Mas, apa aja di sini, Mas? Kalau hijauan prioritas utama kita di sini pakai paksong dan odot. Selebihnya ada indigo vera, ada daun singkong dan sejenis-jenisnya. Itu yang kita tanam di sini. Nah, di pakan hijauan itu, Mas, pernah nggak mengalami telat pakan itu, Mas? Selama ini alhamdulillah kita belum pernah yang namanya telat pakan, terutama soal hijauan, karena pengelolaan selalu berputar pada saat panen atau pemberian. Jadi Pada saat selalu dibutuhkan ada yang selalu bagaimana caranya supaya kebutuhan pakan kita terutama hijauan itu selalu terpenuhi, harus dikelola dengan baik. Nah, untuk rotasi pakan itu, Mas, kambing sebanyak ini, Mas, ya, makannya juga banyak, pasti kohenya juga banyak, Mas. Nah, kohenya dilarikan kemana itu, Mas? Kalau kohe, alhamdulillah selama ini banyak masyarakat yang sudah mengenal, dipakai mereka buat tanaman atau sayur-sayuran. Di sini ada dua metode untuk kohe. Yang pertama itu kohe yang biasa. Ya. Maksudnya biasa itu ya pada umumnya di desa maupun di peternak-peternak lain. Kalau yang varian kedua itu kita giling. Di sini yang giling? Ya, digiling di sini. Jadi digiling supaya para petani lebih mudah mempergunakannya. Jadi menyediakan gilingan juga. Ada, yang biasa juga ada. Nah, untuk per karung yang kohe yang belum digiling berapa, Mas? Kalau di sini pada umumnya itu menurut pasaran di lingkungan sekitar itu sekitar per karung 15.000. Untuk yang gilingan? Kalau yang gilingan karena ada tambahan tenaga terus yang lainnya kita jual dengan harga 25.000 per karung. 25.000. Untuk sementara ini lebih laku yang mana, Mas? Kohe yang gilingan atau yang masih utuh? Untuk sementara ini banyak peminatnya yang gilingan, Mas. Karena lebih mudah dicerna di pertanian. Mereka bilang seperti itu. Gampang terurai lah. Ya, gampang terurai dan gampang di sama pertanian. Nah, ini kan kebanyakan sekarang ini bur, Mas ya? Ya. Nah, itu awal mula beli indukan berapa sih, Mas? Modal awal indukan bur itu ada berapa, Mas? Modal awal indukan bur itu 4 ekor, Mas. 4 ekor indukan? Ya, yang F3. F3? Ya. Terus jantannya? Jantannya dulu 2 ekor, yang masih kecil 2 ekor. Jadi sekarang yang lagi bekerja buat pejantan itu 3 ekor, F3 semua. F3 semua. F3 semua. Jadi sekarang itu fokus ke breeding, Mas ya? Breeding, kalau di sini breeding. Tapi andai kata nanti anaknya atau cempenya itu ada yang jantan, tetap kita gemukkan sendiri. Oh, berarti ya semi breeding, Mas ya? Ya. Jadi istilahnya ya kalau ada yang fattening, dibesarkan juga. Ya. Di sini melayani akekah juga, Mas? Semua, Mas. Di sini melayani pembibitan, pedaging, kurban dan yang lainnya. Alamat farm ini bernama SDB Farm, tepatnya di Desa Sukadamai, RT 32 RW 09, Kecamatannya Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini welcome, Mas ya. Siapa aja yang mau belanja ke sini boleh, Mas ya? Boleh, siapapun mau ke sini, datang ke sini hanya sekedar melihat, mau membeli atau sekedar main, silahkan. Kita terbuka untuk siapa saja, yang penting
mereka hobi dengan hewan, terutama kambing. Mantap sekali. Salam satu sungu. Apa artinya Mas? Salam satu sungu tentu saja ya buat yang hobi-hobi hewan yang bertanduk. Oh gitu. Oh. Bukan salam ngarit Mas ya? Salam ngarit mah udah ini Mas apa? Udah banyak. Udah banyak ya Mas ya? Iya, kita harus punya komunitas salam satu sungu. Salam satu sungu. Ini sudah berapa tahun Mas berjalan ini? Ini berjalan tahun keempat. Tahun keempat. Tahun keempat. Selama 4 tahun ini Mas, sampai pernah nggak mengalami hambatan atau kendala itu Mas? Oh, alhamdulillah sih Mas. Selama ini ya ada tapi nggak anggap hal kecil lah. Nggak sampai fatal. Nggak sampai fatal. Nggak mempengaruhi jumlah populasi Mas? Tidak mempengaruhi. Oh, Mas. Selain pakan hijauan, kan tadi ada juga pakan mix ya? Iya. Nah, pakan mix itu diberikan setiap pada saat pagi, sore atau gimana Mas? Kalau pakan mix itu pagi hari. Pagi hari? Ya, sekitar pagi pukul 7 sampai 8 pagi. Nah, sore kalau metode di sini kan pakan sehari 2 kali. Kalau pagi mix. Kalau ada campurannya silase. Kalau nggak ada ya mix aja. Nah, sore diberi mix mungkin sekitar 30%, sisanya yang 70% hijauan. Oh gitu. Ya. Sekarang bicara soal nutrisi kan Mas ya, tidak jauh dari pakan itu kan nutrisi Mas ya. Nah kan di YouTube ataupun di media sosial lainnya atau dari buku itu ada teori tentang apa namanya jumlah pakan sekian harus digabungkan sekian supaya mendapatkan daging yang maksimal itu. Menurut sampean gimana Mas? Berdasarkan sampean yang langsung praktek ngurusi kambing Mas. Kalau saya metode pakan itu tetap kita punya inisiatif sendiri. Karena kalau dari ownernya kan harus seperti ini, tapi setelah diberikan ke kambing kadang nggak cocok. Jadi harus punya inisiatif sendiri bagaimana hewan tuh cepat gemuk. Oh gitu. Iya. Nah, seberapa jauh Mas sampai mengenali ternak-ternaknya sampean? Ini kan ibaratnya udah bukan apa ya, bukan hewan lagi ya, kayak teman lagi Mas ya. Nah, seperti seberapa jauh sampai mengenali hewannya sampai ini Mas? Kalau soal mengenali hewan ya kita harus bisa mendekatkan diri lah sama hewan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita harus kita sayangi dulu. Apa namanya, kita harus bisa menyatu dengan hewan tersebut. Itu ada pengaruhnya Mas di pertumbuhan dia Mas? Oh jelas ada Mas. Kalau kita nggak apa ya, kalau nggak interaksi, selalu berinteraksi dengan hewan tersebut, otomatis dia kurang chemistry sama kita. Jadi kita harus gimana caranya supaya hewan ini sama kita ada chemistry-nya. Kalau kita cuman sekedar memberi pakan terus udah kita tinggal nggak ada chemistry ya nggak, hasilnya juga kurang maksimal. Jadi kita harus punya gimana caranya dengan hewan tersebut bisa dekat. Pernah nggak Mas sampai mengalami kewalahan ngurusi kambing sebanyak ini Mas? Enggak Mas, alhamdulillah kita karena kita memang bekerja dari hati, nggak ada yang namanya kewalahan. Apa yang nggak bisa kita lakukan? Alhamdulillah nggak pernah saya merasa mengeluh atau kewalahan begini-begini, enggak. Selama ini oke-oke aja, happy-happy aja. Untuk perawatan kandang Mas, dari tadi saya kesini nggak ada istilahnya kok bau kohe atau bau kotoran atau bau kencing. Ini apa triknya Mas? Kalau soal perawatan kohe di sini kan banyak pakai pakan silase, otomatis kan dia nggak terlalu berbau. Terus kohenya setiap 1 minggu sekali kita semprot dengan disinfektan atau yang namanya Petropas. Oh gitu. Jadi kotoran itu tidak menimbulkan bau. Nah untuk di kambingnya berdampak nggak? Enggak, kalau di kambing tidak ada dampak negatif. Oke-oke saja. Amoniaknya juga nggak begitu. Justru malah lebih bagus Mas ya. Asalkan sirkulasi udaranya itu bagus.